pembenah tanah. Konsepnya begini Bapak Ibu, pembenah tanah itu dibuat memang tujuannya untuk membantu kita bagaimana mengembalikan lagi kesuburan tanah. Jadi kalau kita mencangkul itu, kita mencangkul yang bagian atas, yang bagian dalam mikrobanya, bakterinya. Nah, bagaimana pembenah tanah ini bisa membantu kita sebagai petani untuk menyuburkan tanah? Kita harus cari bakteri yang positif, bakteri baik, bakteri yang kuat. Atau ada orang juga yang mengatakan bakteri raja. Nah, bakteri-bakteri yang kuat, yang baik, yang bagus itu yang sudah benar-benar teruji dan diakui oleh berbagai macam dunia, itu ada dua bakterinya. Bakteri yang ada di daun bambu sama bakteri yang ada di daun pinus. Kenapa? Dua daun itu sulit dihancurkan. Butuh waktu lama, 8 bulan ke atas. Berarti bakterinya kan sabar. Bakterinya kuat gitu kan, di sana itu yang kerjanya ya kan luar biasa. Jadi bakteri itu yang kita ambil. Adanya di mana biasanya? Adanya biasanya di bawah daun bambu yang sudah jatuh. 1 cm di bawah daun jambu itu. Nah itu tanahnya bisa kita ambil. Mana Mas tanahnya Mas? Mas Zaki? Nah ini seberapa banyak? 20 kilo. Nah, kalau ukurannya ini 120 liter kan? Dilihatkan dulu tanah bambu tuh gimana, gapuran bambu. Mas tolong diambil sama tangan. Nah, ya kan? Jelas ya? Ada daun bambunya yang ke bawah? Ya, ini ada. Ada, kalau ada masukin nggak apa-apa. Nah, kadang-kadang, ya kan? Kalau begitu kita perlu juga ternyata rumpun bambu kan? Selama ini kalau ada di kebun dibuang nggak? Padahal Tuhan sudah menyiapkan di situ penyuburnya. Di bawah tapi yang di bawah bambu dengan akar tadi. Ya. Yang di bawah daun bambu ya. Oke, jelas masukkan. Ini 20 kilo ya. 20 kilo masukkan. Biasanya banyak akar-akarnya yang Enggak apa-apa bawa, angkut. Dilihatin lagi Mas. Nah, kayak gini ya. Pokoknya 1 cm di bawah daun bambu. Kalau ke bawah daunnya, ke bawah akarnya enggak apa-apa. termasuk di bawah pohon pinus nggak apa-apa Pak? Ya, yang di bawah daunnya itu, yang 2 macam daun itu. Bambu sama pinus. Yang bagus, ya kan? Bisa dua-duanya dicampur 10 kilo, 10 kilo, enggak apa-apa. Tambah bagus ya. Jelas ya? Konsepnya situ. Iya, karena itu di bawah pohon bambu itu rata-rata bakterinya bakteri positif. Berapa itu Pak? 20 kilo. Jadi ininya 20 kilo daun humus bambunya. Kemudian ini kan mau kita terjunkan ke lapangan nih. Harus kita latih dulu. Nah, cara ngelatihnya gimana? Nah, jenengan mau garap lahannya di mana? Di lahan jenengan. Nah, ambilkan bakteri jahat yang ada di lahan jenengan yang sudah rusak, ditanam aja nggak tumbuh. Kan gitu kan? Itu diambil. Sawahnya pojok sini, pojok sana, 4 bagian tuh diambil kayak begini. Ini tanah sawah. Ya, ini dimasukkan ke sini. Tapi banyaknya harus separohnya dari bakteri baik. Kalau 20 kilo dia 10 kilo. Biar yakin menangnya, karena banyak kan dia kan gitu kan. Dimasukin dulu Pak, biar perang dulu di dalam. Oh, Ya. Ini tanahnya. Nah makanya kenapa kita bikinnya tiap desa pabrik pupuknya, tujuannya satu. Karena tiap desa beda juga bakterinya ya kan. Tanah yang mau dibenahi. Mana yang mau dibenahinya? Ini Pak, ini kan untuk sawah. Kalau untuk daratan Sama. lumpur juga. Enggak, sama aja tanah yang sekitar situ aja. Yang mau dibenahi. Iya, yang mau dibenahi. Yang baik di sawah ya tanah sawah, yang di kebun ya tanah kebun, ya. Tanah yang sudah rusak, hah? Perang dulu, latihan di dalam. Biar begitu terjun tuh udah siap. Gitu. Ya, sudah. Lanjut pakai tanah sawah terus mau aplikasi ke lahan kering bisa. Minimal 1 lokasi desa. Satu kali itu. Tiap desa kan beda. Iya, biasanya begitu. Nah, jadi nggak apa-apa ya yang ada di desa tersebut gitu aja sudah ya. Yang ada di desa, yang paling bagus lagi adalah lokasi yang mau digarap. Kalau yang tanah yang terakhir tadi ukuran berapa Pak? Setengahnya dari humus bambu ya. 10 kilo. Kemudian kita campur dengan tanaman-tanaman yang tahan hidup sebenarnya ya kan. Ini apa ini? Rebung. Rebung ini buat JPT. Ya, rebung ini buat JPT. Nah, ini tanaman hidup ini. Ini berapa ini? 10 kilo. 10 kilo. Ya, 10 kilo ini. Berapa macam? Semakin banyak jenisnya semakin bagus. Jadi Bapak lihat, ini kok musim kering, musim nggak ada hujan kok tanamannya tetap bagus, hijau segala macam. Ah, berarti kan dia tahan hidup. Ini berarti rumput-rumputan ya Pak? Rumput-rumputan yang tahan hidup. Contoh Pak. Sekitar Bapak Ibu. Nah ini contohnya ya. Nah contohnya begini ya. Ukurannya berapa Pak? 10 kilo. Ya. Nah
Macam-macam ya. Oh itu kersen ya? Batang singkong kan tidak tahan hidup, Pak. Karena ada apa? Misalnya ini gulma yang biasa ya. Cermeh, ya. Nah, ini coba rumput nih, contoh rumput Mas, ambil Mas. Ini rumput contohnya lah ya. Ya, ini rumput yang susah ini mati ini. Iya deh kan? Ini mau ada hujan mau enggak tetap hidup nggak ini? Iya, ini bagus. Iya kan? Dipakai. Ini namanya rumput apa kan masing-masing daerah beda ya? Untuk ini bagus gitu loh. Mas, tiap daerah beda. Ini loh tadi bagus. Tapi ini kan tahan hidup nggak? Nah, konsepnya tahan hidup. Hidup. Jadi kita bagaimana mengembangkan mikroba yang kuat soro kalau orang Jawa itu ya. Kuat susah gitu kan. Ada yang nyiram ini mupuk ini kira-kira? Ada. Ada nggak? Enggak. Tapi tetap hidup kan? Di bebatuan pun hidup. Hidup, coba bayangkan, luar biasa ya. Itu kersen atau ilalang itu masuk. bisa, silahkan. Pokoknya yang tanaman-tanaman ilalang gimana, Pak? Ya nggak apa-apa. Enggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, masuk aja. Ambil akarnya, batangnya, daunnya, dicoper, dimasukkan. Ya? Silahkan, masing-masing daerah kan beda nama-namanya. Yang jelas jangan lihat sekitar situ. Biasanya obatnya nggak terlalu jauh dari tanaman itu, Pak. Dari apa? Dari lahan jenengan. Oh. Allah adil, gitu, ya kan? Ambil yang dari Dari yang saya mau gitu. Oh ini mau tahan hidup segala macam. Sementara tanaman jenengan manja gitu kan. Kudu gini. Itu ambil. Diambil. 10 kilo campur aduk. Makin banyak ragamnya makin bagus. Ada berapa macam di lahan jenengan itu ambil. Ya. Masukkan ke situ. Kasih dedak 2,5 sampai 3 kilo. Dedak ini untuk makanan mikroba ya. Biar berkembang. Udah, ini berapa? 2 kilo? Ini? 1 kilo apa? Oh ya 3 kilo. 3 kilo aja. Ini ukuran ininya. Kemudian kita kasih katalis. Katalisnya katalis K2 ya. 50 liter. Ini K2 dah. Awas meledak. Dibukanya pelan-pelan, Mas. Pelan-pelan. Jangan dilepas. Jangan dilepas. 50 liter. K2 50 liter. Katalis ini. Disiram berarti. Dimasukkan. Diguyur. Saya Mas. Roda mundur. Ini bahaya itu. Awas semprot. Luar biasa. Ini air apa ini, Pak? Katalis, Mas. Iya. Bahan dasarnya, Pak. Bahan dasarnya nanti pas diskusi tanyakan ya. Ini dari buah dan sayur yang difermentasi 1000 hari. Katalis. Hah? 50 liter ya? Iya, 50 liter. 50 liter. Kayaknya ada jenis ekuenzim gitu, Pak. Bisa dikatakan mbahnya malahan. Malah banyak kan. Mbahnya ekuenzim. Karena fermentasinya lama. Ekuenzim paling sebulan 2 bulan ya kan. Ini 1000 hari. 3 tahun ya. Dan ada bakteri yang ya bakteri rajanya di dalamnya. Kalau nggak ada katalis gimana, Pak? Tidak apa-apa, tapi kali 10 hari. Jadi kayak gini, kali 10. Maksudnya kalau kita prosesnya 14 hari, kalau tanpa katalis berarti 140 hari. Waktunya lama. Kemudian aplikasinya, kalau ini 1 hektar cuma 7 liter sampai 10 liter. 1 hektar 7 liter sampai 10 liter. Tapi kalau nggak pakai katalis berarti kali 10. 70 sampai 100 liter. Gitu. Dan belum tentu mempan. Gitu aja. Dan belum tentu mempan. Ini kan kemarin tantangan tadi Mas yang saya sampaikan. Gimana ya kita membuat organik tapi juga hasilnya lebih bagus daripada kimia. Gitu kan. Terus ambil Mas, tolong mana Mas Zaki? Air cucian beras tadi, limbah POC buat masukin. Bukan. Oh, itu ya. Terus kasih Ini apa nih? cucian beras. Oh, cucian. Ini air cucian beras ya. Jadi kalau tadi bekas tadi Pak, yang di dirijen itu Mas. Ini bekas cucian beras, jadi lebih bagus. Sampai penuh. Sampai penuh. Sisanya adalah itu. Ini berapa liter, Pak? Sampai penuh segini Mas. Oh. Ya, Iya, untuk memenuhi sisanya ya. air ya. Kalau nggak ada ini air cucian beras ya air biasa, air sumur atau air kayak gini bisa dapat. Kecuali air yang ada kaporitnya ya, jangan ya. Oh, yang ini yang tadi, ini saringan tadi biar paham teman-teman ya. Kita masukkan juga nih. Mas Pak, pelan-pelan Pak. Sampai penuh, Pak. Sampai penuh. Udah di kalau kurang Pak dikasih air biasa bisa. Air sumur bisa ya. Kecuali air hujan enggak apa-apa. Apa ya? Kecuali air yang ada kaporitnya, ya kan? Nah, ya. Oh, kayak
PDAM gitu Pak, ya. Ambil adukan, teman-teman tolong siapkan adukannya. Ini nih adukannya nih, belakang. Ah ya. Ya ini yang masukkan di belakang. Yang belakang tadi kita fermentasi. Nah ini kan teman-teman nanya kan, Pak airnya buat apa yang tadi kan? Iya. Yang air Dimasukkan sekalian. Nah ini dimasukkan sekalian. Jadi enggak. Nah berarti ini juga sebentar. Ini juga buat disemprotkan bisa, tapi ini sangat rendah sekali kualitasnya. Nah dengan dicampur ini jadi berkualitas gitu maksudnya ya. Bisa, tapi tadi prosesnya lama, dosisnya banyak. Dan kalau ada tidak mempan, ya itu salah satunya adalah kekurangannya. Bakterinya kurang banyak. Cukup. 140 hari. Ini kan cuma 14 hari kalau pakai katalis. Kali 10. Karena kualitasnya mau kita bandingkan 1:10 masalahnya. 50 liter Pak ya, katalisnya. 50 liter. Iya. Bikin dikit aja dulu Pak, jangan langsung bikin. Nah, bikin. Ini kalau sudah jadi Bapak Ibu di sini dijualnya sama kita per liter 40.000. Berarti segini ada potensi pabrik berapa nih pendapatannya? 120 liter. 100 liter lah katakan gitu kan. Berarti kali 40.000 berapa? 4 juta. Ini tambahan petani. Katalisnya Pak, harganya berapa Pak? Harganya katalisnya per liter 20.000. Di luar ongkos kirim. Ini tadi 50 liter. Iya. Yang lainnya kan bahannya gratis kan? ya masih Iya. Ini untuk berapa hektar tadi? 1 hektar bah 7 sampai 10 liter. Jadi kalau 100 liter bisa sampai 10 hektar. Aplikasinya kapan Pak? Aplikasinya pas saat pembenahan tanah di awal. Jadi ketika Bapak Ibu bikin bedengan ataupun ngolah sawah, setelah diolah pan basah tuh kondisinya, itu disemprotkan di situ ya. Disemprot boleh, dikocor boleh, yang penting merata. Ya. Kalau di bedengan setelah disemprotkan dalam kondisi basah, ini bisa bekerja kalau lahannya basah. Ya kan, jadi kudu disiram dulu bedengannya, yang tadi katakan bikin lahan emas tadi kan, bagaimana bisa punya 1 kali 10 meter tadi menghasilkan. Nah itu bisa dibasahi dulu, disiram, kemudian dikasih ini, terus ditutup mulsa. Mulsanya bisa plastik, bisa juga dari jerami. Kalau sudah ada tanaman hidupnya kayak gini kelapa itu bisa nggak? Bisa, tinggal kasihkan aja. 6 bulan sekali kalau pohon-pohon yang sudah jadi gini. Perawatannya, kasih pembenah tanah 6 bulan sekali. Ampasnya Bapak kumpulkan 3 tahun jadi katalis sendiri. Katalis khusus pembenah. Gitu. Gitu ya. Tapi kalau nggak ada katalisnya Pak, apakah bisa jadi biang katalisnya? Nggak bisa. Nah kan itu. Sanadnya nggak jelas. Tapi tetap jadi pupuk. Tetap jadi pupuk, nggak ada yang terbuang. Katalis itu kasih belakang kemana Pak? Apa? Contohnya sekarang udah bikin, terus katalisnya belum ada. Kasih belakangan Nggak apa-apa, berarti nambah 14 hari prosesnya. dari katalis. Iya, jadi setelah diaduk gini baru dimasukin aerator ya. Aerator yang di akuarium. Jadi selama 14 hari full dikasih udara. Tujuannya apa? Adalah melipat gandakan mikrobanya yang ada di dalam sini. Ya. Gak usah dibuat, malah ini konsepnya terbuka. Terbuka. Kalau mall tadi kan tertutup. Ya. Karena dia hanya menangkap, mengembangkan dibiarin terbuka bakteri yang seperti ada di lokal. Kalau ini memang sengaja untuk menangkap bakteri yang ada di udara. Terbuka. Bahkan dikasih udara. Aerator, udara bluk itu selama 14 hari 14 malam. Diaduk nggak Pak? Ya diaduk pagi, sore diaduk tetap. Supaya apa yang bawah naik ke atas. 24 jam ya? 24 jam kali 14. Kali 14? Iya. Hidup terus. Ukuran berapa Pak aeratornya itu? Yang bagus yang rada gede, biar kuat. Iya. Iya. Kalau udah gede. Tapi kalau nggak punya yang kecilnya aja punyanya nggak apa-apa. Jangan dipaksakan. Ya. Yang kecil lebih banyak gitu. Iya. Kalau satu kan yang gede bisa untuk 3, gitu kan? Bisa untuk 4, bisa untuk 5. Jelas Bapak Ibu pembenah tanah konsepnya? Dicampur air biasa ya? Ya, ini 250 mil per 15 liter aplikasinya. Jadi 1 tangki air atau 15 liter air, ininya 250 mil. 1 hektar 7 sampai 10 liter saja. Gak apa-apa, udah buatan sendiri, Bah. Kelebihan 15 liter enggak apa-apa. Jelas ya? Ya?
250 mil ini airnya 15 liter. Satu tangki. Jadi pemakaiannya cuma sedikit. Semprotkan. Ininya 250 mili, enggak sampai seliter, hanya 1/4 liter. Per tangki. Iya. 250 mili itu satu gelas aqua Iya. turun sedikit. Iya. Itu untuk satu tangki. Iya. Gitu aja, Pak. Lebih enak, Pak. Nanti tambahin air dikit ya. Satu gelas aqua untuk satu tangki. Karena Pak. kalau 14 hari ini berkurang airnya biasanya. Tambahin air dikit. Dikit lagi. Tadi masih kok. Ya. Satu batang sawit. Satu batang sawit itu tergantung daunnya, kelebar daunnya. Kalau udah 6 meter, kiri kanannya itu dibutuh itu 1/2 liter. Untuk satu pohon. Jarak. Ya di kelilingnya itu dikocor di situ. Airnya 5 sampai 10 liter. Kemudian itinnya 1/2 liter. Nah, itu 6 bulan sekali kasihnya. Untuk sawit. Oke, jelas? Sudah paham jelas ini ya? Nah, sekarang kita pindah bikin JPT. Nah, Ini lama-lama jadi cair. ya enggak, ini enggak hancur. Jadi dia nanti turun ke bawah. Iya, itu jadi endapannya itu jadi katalis pembenah tanah. Ya. Sudah jadi, tinggal tutup aja sudah. Dipisah. Disaring. Kalau manen Pak. Terbatas misalnya. Punya kita cuma 3 misalkan. Iya. Kan mau buat lagi. Iya, ini dipasukkan ke dirijen yang cairnya, yang padatnya bisa di karung atau di tempat yang lainnya. Ya, Pak. Walaupun taruh di karung ambasnya selama 3 tahun itu bisa jadi kata. Bisa, dia dorman, bakterinya tidur. Terus cara mencairkan? Jadi tambahi air lagi. Oh, Iya, diproses lagi. Seperti ini tadi lagi. Iya. Jelas? Bisa dipahami? Iya. Sabar ya. Nanti Jadi bertahap. Bikin katalis itu tidak mudah juga. Banyak mikrobanya yang mesti dicampurkan ke sana ya. Jadi belajarnya bertahan. Ya. Sekarang kita bikin JPT sekaligus fungi dan insek. Jadi langsung tiga ini ya, langsung 3 pupuk ini kan. JPT, fungi dan insek. Jadi JPT, fungi dan insek. Dilihatkan dulu, Pak. Wah, ini aktif sekali ini, dapat hadiah Pak Bambang. Pak siapa ini? Luar biasa ini. Kasih telur di satu ini tadi. Kosong ya? Kosong. Gini konsepnya, Bapak Ibu diperhatikan dulu konsepnya. JPT, fungi dan insek. JPT itu kan kepanjangannya apa JPT? Zat perangsang tumbuhan. Zat perangsang tumbuh ya. Zat perangsang tumbuh. Dari bahasanya kita pangkap zat perangsang tumbuh. Nah, sesuatu yang tumbuh itu Bapak Ibu itu butuh hormon. Hormon penumbuhan. Hormon auksin, gibberellin, stakonin gitu kan. Hormon-hormon itu kita dapatkan di mana? Di alam ini, kan gitu kan? Kalau beli kan mahal. Nah, Bapak Ibu dapatkannya bisanya dari bakalan tumbuh. Contohnya kalau di bambu berarti ada rebung. Nah, di rebungnya yang kita ambil. Ini rebung contohnya. Ya, rebung kita ambil kan. Itu buat CPT. Kemudian apalagi yang ada? Oh, yang ada itu di bonggol pisang. Karena dia bakal jadi anak kan? Itu hormonnya sedang tinggi-tingginya. Diambil bonggolnya tuh, bonggol pisangnya, ya kan? Anak pisang. Bonggol pisang. Bonggolnya. Iya. Kemudian dari pucuk-pucuk semua tanaman yang ada di sekitar Bapak Ibu, di lahan Bapak Ibu ambil pucuk-pucuknya. Karena itu bakal jadi tua, bakal jadi gede daunnya kan? Baca di situ ada hormon pertumbuhannya. Diambili berbagai macam, silakan sebanyak-banyaknya boleh. Makin banyak makin bagus ragamnya. Nah, itu dimasukkan ke sini. Masukin. 10 kilo ya. Jadi 10 kilo ini campuran dari 2 bahan ini. Ini bonggol pisang sama agak depan dikit, rebung. Berapa kiloan itu? 5 kiloan. Ini JPT-nya sudah dapat ya. Kemudian nih mau kita tambahi dari tanaman yang mudah tumbuh. Mana contohnya tadi ada gak tanaman-tanaman sudah tumbuh? Udah gak ada Mas lagi? Tanaman-tanaman yang sudah tumbuh? Udah ke sini tadi, lari ke sini ya? Iya. Jadi kalau Bapak Ibu ada di sekitar lahan Bapak Ibu ada tanaman-tanaman yang mudah tumbuh, Ibu masukkan, Bapak Ibu masukkan. Tentunya ada kan? Ada. Ini nggak disiram, nggak apa kok pertumbuhannya cepat sekali nih kan gitu kan? Itu ambil masukkan ke sini juga 10 kilo. Terserah wis apa saja yang ada di sekitar lahan Bapak Ibu.
manfaatkan. Bapak lihat jadi sambil melihat, oh ini kemarin baru segini tumbuhnya, sekarang kok tiba-tiba seminggu saya ke sini, wis banyak. Kalau di Sunda itu ada istilahnya apa, tanaman yang mudah tumbuh itu bandotan. Tahu Mas bandotan? Tahu. Mana orang Sunda ini? Cipluan. Cipluan, bandotan yang bau kambing itu daunnya. Nah, itu bisa tapal terbang, ada yang menyebutnya segala macamnya. Silahkan pokoknya tanaman-tanaman yang mudah tumbuh. Itu bisa dibuat JPT. Ya, atau Bapak Ibu nanam jagung, pas waktunya baru 1 minggu rumputnya udah tinggi kan, nah itu rezeki, diambili untuk bikin JPT. Ya kan, sambil Bapak Ibu nyabutin tuh, tak terasa ini kita dikasih sama Allah rezeki pupuk tambahan. Bukan disumpet tadi, bukan disemprot pakai Romdak. ya, bukan pakai itu ya, masukin. Kemudian untuk fungisidanya, Bapak Ibu ambilkan dari mana? Fungisidanya. Fungisidanya itu diambilkan dari obat yang terbaik herbal untuk fungisida itu, untuk fungi, itu dari rempah-rempah, salah satunya adalah dari Laos. Ya, coba kita dulu kan masih ingat ya, mungkin waktu kecil ada yang kena penyakit PKK. Tahu PKK? Panuk, kadas, kurap gitu kan ya. Kan digosok sama Laos kan panas kan, terus dia mengupas. Nah, dikasih antibiotiknya dari kunyit. Jadi untuk fungisida itu 2, dari Laos sama kunyit pasangan. 12 kilo, 12 kilo. Yang masukkan ini berapa kilo nih Mas? 12 kilo? 12. Iya, 12 kilo masuk. Apa itu Laos? Kering ya. Enggak kering. Basah ya Pak ya? Basah. 12 kilo basah. Ini untuk bumi ya, 2 macam ini ya. Ya, ada punya ini Laos sama kunyit. Berapa kilo? 12. Nah, ini untuk punginya. Sekarang untuk inseknya, ini tolong teman-teman, ini ada yang kelewatan. Cari inseknya itu adalah dari tanaman-tanaman yang nggak dimakan ulat. Inseknya. Apa yang tanaman-tanaman dimakan ulat? Contohnya mana tadi? Ini dimakan ulat nggak? Nggak dimakan. Terus ini lagi. Ini dimakan ulat nggak? Nah, ini diambil. Bapak Ibu ambil. Ini bahannya kurang Mas. Inseknya. Ya. Pokoknya cari tanaman-tanaman yang nggak dimakan ulat ya. Lah. 10 kilo. Ya, Mindi, mimba. Ini kalau Ya kan? termasuk suwak itu, kalau termasuk bijinya nggak apa-apa Pak? Suwak sama. Apa? Orang, Pak. orang. Bisa ada apa-apa. Sama Umbinya. Iya, bisa ada apa-apa ya. Kalau daunnya Laos segala itu bisa? Bisa, yang penting dimakan ulat, ya? pokoknya yang tidak dimakan ulat, sudah gitu. Yang ada di lahan Bapak Ibu situ cari. Tujuannya adalah memanfaatkan lahan di situ yang ada di alam. Jelas ya? Karena ini bahannya belum ada lengkap, ini inseknya. Ini gimana ini? Mana Mas? Kena dikurang bahannya. berapa Pak ukurannya Pak? 10 kilo. 10 kilo ya. Nanti ini langsung nanti ditambahkan ya. Digiling tanaman-tanaman yang enggak dimakan ulat dimasukkan sini. Nah, nanti dimasukkan ini apa dedaknya? Dedaknya 3 kilo. Oh iya, tadi salah, maksudnya tanaman-tanaman yang tumbuh tadi cepat, yang tahan hidup. Dipisah. Terus ini Pak Roni tadi mana Pak Roni? 3 kilo. Berarti yang untuk inseknya belum ini ya. Nanti biar Masnya tahu ini melengkapi. Ya baru pungi aja. Inseknya belum ada. Yang penting sudah tahu ya. Prosesnya sama, tambah 10 kilo. Katalisnya ini pakai katalis 4. Jadi bikin JPT daun, JPT buah, pungi, insek, sama pengusir tikus itu pakai katalisnya katalis 4. Katalisnya 50 liter Mas. daun 10 kilo. Yang tadi katalis berapa Pak? 50 liter yang sekarang. 50. Katalis apa? Berapa? Katalis 4. Yang dulu Enggak, yang tadi satu apa? Katalis 2. katalis 2 ya? Katalis 4. Yang ini 4 ya? Ses. Kayak gara-gara. Sama-sama yang tadi ya Pak? Katalis ini sama Beda. Ada 5 macam Bapak Ibu katalisnya ya. Katalis 1, katalis 2, katalis 3, katalis 4, katalis 5. Katalis 1 itu untuk bikin NPK padat urea cair. Katalis 1, katalis 2 pembenah tanah. Katalis 3 itu bikin KCL.
Katalis 4 bikin JPT buah, JPT daun, pungi, insek, dan pengusir tikus. Kemudian katalis 5 untuk pupuk horti. Ya. Aman. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Atas 1 NPK padat urea cair. Untuk apa ini? NPK padat urea cair, pupuk NPK padat urea cair. Iya, nggak apa-apa. Iya, mesti dipisahkan. Bisa jadi yang nggak bisa dimakan ini. Kegunaannya tadi. Kegunaannya tadi Pak ini, Pak. Untuk katalis. Ya nanti Mas ya. Nah, tenang. Jadi dipisah nanti Mas. Jadi yang tanaman tahan hidup itu untuk pembenahan tanah. Ini yang kurang ini aja nggak apa-apa. Apa? Untuk insek, tanaman-tanaman yang nggak dimakan ulat. Tidak disukai ulat lah ibaratnya. Sisanya air, tambahnya kekurangannya air. Kalau ada air cucian beras, tambah air cucian beras. Kalau nggak ada ya air biasa. Nanti kan ditambahi itu tadi Apa? tanaman, nanti yang kepenuhan malah. Enggak apa-apa. Sedikit lagi ya. Sedikit. Berarti intinya semua bahan ini 20% Pak. Ya. Loh, kan turun airnya. Kan belum diaduk tadi. Lagi, Bah, airnya? Kurang airnya masih kurang banyak. Bisa dipahami Bapak Ibu cara bikinnya? Ya. Iya. Ini memanfaatkan kondisi atau bahan yang ada di sekitar Kita. masing-masing. Oke. Iya. Kurang Pak. Ya, dikit lagi. Sama proses pembuatannya dikasih aerator selama 14 hari 14 malam. Aplikasinya sama. 1 hektar ini cuma 7 sampai 10 liter. Ya, terbuka 250 mil per 1 tangki. Ya. Tiap hari diaduk juga. Tiap hari pagi sore diaduk biar yang bawah keangkat ke bawah atas dulu. Ya. Nanti ditambahin ini insek dikit. Air Pak, air biasa bisa. Ya, yang bagus air cucian beras. Tapi kalau nggak ada ya air biasa. Dah, gitu dulu. Bisa Pak ya? Air Hah? kelapa. Air kelapa bagus, nggak apa-apa. Jadi kan tergantung tanamannya ya. Enggak. Misalkan cabai kita mau berapa banyak, kan yang penting tangki kita Ya. di spray. Spray, boleh semprot bos ya. Iya. Spray atas loh. Iya, atas ini. JPT daun. Iya. Berarti kan nggak ada patokan berapa liter per hektar. 1 hektar 7 sampai 10 liter. Lebih banyak juga nggak apa-apa. Ini JPT daun. Nah, kalau JPT buah, Bapak Ibu bisa bikinnya pisah, nggak boleh disatukan. Halo, diperhatikan dulu ya. Ini JPT daun, pungiin, insek. Kalau JPT buah, bahan bakunya ya dari buah-buahan yang matang. Tapi yang ada huruf K-nya. Contohnya apa? Sirsak, semangka, nangka, jeruk. Pokoknya yang ada huruf-huruf K-nya. Pisang, kepok. Itu boleh ya kan gitu. 10-20 kilo dari berbagai macam itu. Ya. Kalau ada 20 macam berarti sekilo. Hanya campur katalis saja ya. Iya, tadi prosesnya sama kayak gitu. Di blender ataupun di chopper 20 kilo, dicampur dedak 3 kilo, katalis 50 liter, sisanya air diaduk. Sama kulit-kulitnya. Ya, semangka sama kulit-kulitnya semua. Buah-buahan yang masak, yang matang gitu kan, yang mungkin di pasar banyak, itu buat JPT buah. Penggunaannya di fase generatif. Kalau ini di fase vegetatif. Kenapa kita buatkan sekalian pungi inseknya, sekalian vaksinnya buat tanaman kita. Dari kecil sudah disiapkan. Tadi mau nanam sayur segala macam gitu. Yang akhir gitu Pak, boleh? Boleh yang matang-matang itu, yang agak busuk-busuk enggak apa-apa. Iya, enggak apa-apa. Kalau gantinya 20 kilo Pak. 20 kilo ah? Kalau gantinya serbuk kayu. Serbuk kayu? Enggak, saya enggak ngomong serbuk kayu itu perasaan tadi ya. Gantinya buah-buahan. Ya, itu kalau serbuk kayu bisa di KCL, Mas. Secara pembuatannya. Apa Pak bedanya KCL sama JPT buah? Fungsinya, kalau KCL itu diperuntukkan bagi tanaman-tanaman yang udah berbuah-buah. Atau fasenya mau berbuah supaya buahnya cepat berbuah dikasih KCL.
Tapi kalau JPT buah, buahnya supaya manis, besar, nggak rontok, itu JPT buah fungsinya. Jadi kalau KCL itu untuk merangsang pembuahan, nih Pak, durian saya udah 20 tahun ke buah-buah, semprot gitu kan, sama KCL. Nah, nanti begitu keluar buahnya, kasih JPT buah gitu, supaya manis, enak dan sebagainya. Kalau buah-buahnya itu kan dia yang dari kimia itu nggak apa-apa juga. Apanya? Yang kan asal buahnya ini. Yang memang nyari yang nggak kimia susah, kecuali sudah punya kita. Nggak apa-apa, aman pun. Hah? Tetap pakai kunyit. Beda kan ini JPT buah. Kecuali Bapak bikin JPT buah pungi insek, boleh. Ada campurannya, ya punginya. Gitu. Tapi kalau JPT penyemprotan itu untuk satu vegetatif lah misalkan berapa bulan? vegetatif kalau sayur ini bisa 3 kali. 3 kali. Iya. Seminggu sekali. Bisa seminggu sekali gantian. Nah, seminggu ini JPT pungi insek, minggu depannya dikasih urea cair gitu kan, terus minggu depannya lagi JPT pungi insek. Kalau 1 bulan 3 kali ketemunya. Kalau kayak 3 sapi itu kalau kena air hujan terus disemprot, harus semprotin atau enggak, Pak? Kena air hujan, biasanya kan dia rusak gitu kan. Iya. Bisa, kalau bisa ceprot ininya kalau pengen kuat tuh pakai ini apa? Dicampur dengan asap cair. Asam cair. Asap. cair. Iya, itu murah di online banyak, Pak. Asap cairnya. Itu bahan perekat alami. Oh, itu buat perekatnya ya? Buat Perekatnya, lemnya, Pak? iya, lemnya. Oh, itu bukan fungisida ya? Itu juga salah satu manfaatnya fungisida. Tapi juga untuk supaya pupuk kita sore ini disemprot, malam hujan tuh masih aman gitu maksudnya. Nggak mudah luntur ya, karena hujan dan sebagainya. Jelas ya? Ya. Kita lanjut terakhir ke KCL. Agak geser sini Mas, ngapunten geser. Nah, sini. Ya. Buka dulu. Untuk pupuk horti sama NPK padatnya besok bikinnya ya. Karena ini udah jam berapa ini? Jam 4 ya. Sabar ya. Nanti habis ini ada kopi break. Ya habis itu kopi break, Bapak Ibu ngopi-ngopi, langsung pulang dulu ke asramanya masing-masing. Mandi-mandi dan segala macam kan. Makan malamnya di sini lagi nanti. Oh, kalau sudah lengkap ditutup. Karena belum lengkap jadi nggak ditutup. Tapi ditutup ya, Mas? Nggak, biar atur 14 hari, baru ditutup. Sudah? Oke. Terbuka. Ya Mas, geser dikit Mas. Ya. KCL ini bahan utamanya adalah cangkang telur. Saya lihat kan Mas, lihat kan cangkang telurnya. 20 kilo. Berapa? 20 kilo. Kalau nggak ada cangkang telur pakai apa? Bisa pakai cangkang keong. Yang penting cangkang. Cangkang ya kan. Saya sebentar. Hah? Kalau masih baru cangkang telurnya. Ayo dikeringkan dulu. Terus dicoper ya, dihaluskan ya. Atau kulit kerang. Kering ya. Ya, kerang, kulit kerang ya. Yang ada di sekitar bapak-bapak ibu aja. Gak usah. Dikeringkan kemudian dicoper. Kemudian karbit, mana karbitnya? Nah, karbitnya setengah kilo. Kalau bekas karbitnya berapa kilo? Bekas karbitnya. Limbah karbit. Sebaiknya karbitnya aja. Supaya daya bakarnya tinggi. Tujuannya kan ini membakar di dalam. Setengah kilo. Dia dimasukkan lebih dahulu, Mas. Masukkan dulu lebih dahulu. Nah, dia paling bawah karena tujuannya untuk membakar cangkang telur, mengeluarkan kandungan kalsiumnya. Ya, kalsium itu kan sulit sekali keluarnya. Nah, itu makanya kita kasih karbit untuk bisa mengeluarkan kandungan kalsiumnya. Baru masukkan cangkang telurnya 20 kilo. Ya. Oke. Kemudian garamnya 5 kilo, garamnya masukkan. Garamnya 5 kilo ya. Garamnya 5 kilo. Air laut berarti ya? Air laut bisa Bapak Ibu, tapi konsentrasi asinnya kurang. Mending garam grosoknya aja kan murah toh? Iya. Iya, garam grosoknya aja. Tapi kalau nggak ada sama sekali adanya air laut ya tidak apa-apa. Tapi 3 kali lipatnya. Jadi kalau 5 kilo berarti 15 liter. Gitu ya. 15 liter. Konsentrasi ininya, konsentrat apa? Keasinannya kurang. Iya. Kurang kuat. Pak, namanya sinten Pak? Nur Hadi. Wah, luar biasa Pak Nur Hadi. Tepuk tangan buat Pak Nur Hadi nih, buat Pak Nur Hadi luar biasa ya Allah. Sampai teman-teman bisa istirahat ini. Terima kasih ya, Pak. Ya, nah gitu terus masukkan katalisnya ini katalis 3. 50 liter. Ya. Masukinnya dari belakang Mas, biar teman-teman lihat. Disangkanya nanti harus comberan. 5 macam Pak. Iya.
Pelan-pelan, pelan-pelan. Ya, was. Semangat sekali Mas siapa tadi? Mas siapa namanya? Ini. Nur Hadi, ojakin diem aja kan dulu. Ini Pak Jaki nih. Wah. Petarung kok menengai waktu. Aduh. Tangannya subur nih. Tangannya subur nanti nih, kena ketalis nih. Loh Pak, kok berubah jadi hitam Pak? Emangnya sudah hitam. Maaf Pak. Ya. Sisanya air, siapkan air, sisanya air. Kalau ada air cucian beras ya sama ya. Tapi kalau nggak ada air biasa. Makanya fungsinya nampung air cucian beras tuh itu. Jelas? Sama aja, udah. Kalau punya Pak, saya banyak sekali nih air Jakaba, masukkan. Kemarin kan kita mikan dengan Abah Junaidi itu begitu. Ini tempo Pak. Iku Pak. Apa? Tempo. Tempo. Ya, 50 liter katalis. Coba bayangkan Bapak Ibu belum bertani aja stoknya udah siap kan gitu lah. Keren. Gagah. Ini harus petani cerdas tuh begitu. Karena tahu alam tuh membutuhkan sesuatu kan. Tanah sudah rusak, kasih pembedah tanah. Banyak masalah, banyak penyakit, siapkan CPT fungsi inseknya ya kan. Untuk pembuahan, siapkan pupuknya. Coba kita punya anak saja kalau kecukupan makannya cukup kira-kira gimana coba? Enggak cacingan toh? Awas jangan deket-deket perokoknya. Aduk dulu. Kalau ini tanpa diaduk, ditutup aja rapat, biarkan dulu proses pembakarannya selesai. Bisa 6 jam, bisa besok pagi, jenengan baru kasih aerator enggak apa-apa. Ada udah cukup? Tutup rapat. Tutup rapat. Tutup Mas. Tutup dirapatkan. Kasih ini. Ditutup rapat dulu karena di dalamnya kan ada karbit. Ya, biar prosesnya habis dulu, hilang dulu. Enggak meletup ya. Nah, besok jenengan jam 6 dibuka, enggak apa-apa kasih aerator sudah dibuka. 14 hari juga prosesnya. Enggak usah kalau ini. Tapi diaduk pagi sore juga enggak apa-apa. Gimana jelas teman-teman? Bisa dipahami ya? Aerator juga. Sama. Setelah proses karbitnya hilang. Berarti enggak perlu ditutup. Ya sama, semua terbuka. Iya semuanya. Ini kan fermentasinya fermentasi terbuka. Jelas bisa dipahami? Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian yang horti sama NPK padat udah cair besok. Ya. Jadi hari ini kita cukupkan dulu pembelajaran kita ya. Manfaatkan teman-teman hari ini kopi break dulu, ngopi di sana udah disiapkan, snack nanti pulang dulu, mandi-mandi di asrama masing-masing, habis maghrib ke sini makan malamnya di sini. Untuk aplikasi sama Pak? Aplikasinya ini untuk 1 hektar sama 7 sampai 10 liter. Cara pemakaiannya 250 mil per 1 tangki. Kalau untuk sawit ini 1 liter, setengah liter untuk 5 liter sampai 10 liter ya. Aplikasi tetap sama. Sama aplikasinya. Yang tadi Iya. aplikasi sama. Oke, jelas semuanya? Oke, terima kasih. Kita sudah belajar hari ini, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Sekali lagi kami mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Ya, jangan, nggak apa-apa.